Sampai sekarang Dotif nggak dapat apa-apa. Jadi laporannya SS guys, sampai detik ini Dotif katakan itu adalah hoax. Ya, sampai detik ini Dotif tidak mendapatkan surat apapun. Jadi apa yang disampaikan oleh Anus mengatakan bahwa laporan SS sudah naik sidik itu adalah hoax. Paham ya? Karena Dotif sampai detik ini tidak mendapatkan surat apapun. Paham ya? Dah. Oke? Kok nggak ini kamu jawab loh, Cak? Kalau ada pertanyaan, guys. Jadi kenapa Dotif tampilkan ini adalah mantan dari lawyer Suneo? Ya, Dotif pengen banget kita berdiskusi rame-rame, tapi karena dia baru bikin akun TikToknya dia, ya dia baru bikin ini, jadi baru bikin banget karena biasanya dia aktifnya di Igoy. Ya dia baru bikin, sementara Dotif tuh pengen kita beradu komunikasi massal. Ya kita akan berkomunikasi massal dari ex Suneo, lawyer Suneo. Nanti juga akan kita gabungkan dengan Bang Krisnamurti, lawyer dari Nikita, Bang Galih, lawyer dari Nikita. Terus nanti kita juga akan ketemu dengan Mas Gatot, lawyer dari perlindungan konsumen. Ya, terus ada lagi nanti Dokter sih berharap ada Bang Ramzi, lawyer dari Dr. Oki. Ya, nanti Dokter juga akan ajakin, tapi nggak tahu Ramzi ada nggak TikToknya? Kalau dia nggak ada TikToknya ya nggak bisa. Ini harus ada TikToknya Bang Ramzi. Anus kita juga ajakin, kalau mental kamu kuat silakan bergabung, Dotif undang. Nanti Dotif akan undang secara resmi melalui VT, video TikTok ya. Saudara Anus, saudara Raffi. Ya, si botak juga iya kan? Pak Oga itu juga iya. Nanti Dotif juga undang gitu. Jadi nanti berdiskusi secara hukum ya guys ya. Jadi yang diomong itu hukum. Gitu. Jadi mereka akan berdebat, nanti Dotif kasih waktu masing-masing 2 menit. Kalau 2 menit sudah bunyi berarti sudah selesai. Tak matiin langsung. Pokoknya Dotif harus adil. Gitu loh. Harus adil di sini, host Dotif sebagai host. Nah, nanti yang bisa masuk terlapor pelapor. Dotif ya dong kan sebagai terlapor dan pelapor. SS juga boleh kalau mau masuk. Tapi kan Dotif di blok, guys. Dotif itu udah diblok sama SS, diblok sama DRG. Kalau Dotif nggak pernah ngeblok. Dotif diblok sama Bokir. Itu. Iya. Kalau Nepos nggak mau Dotif undang. Nggak mau. Kenapa? Karena dia gedabrus. Cuman ngoceh aja, nggak pakai bukti, nggak pakai data. Dia cuman berdasarkan mata batin. Lawyer Dotif ikut nggak? Lawyernya Dotif nggak ikut, kenapa? Karena nggak punya TikTok. Gitu. Apalagi Pak Anasnya nggak ono, ya, nggak ada, nggak punya guys. Jadi, oh iya si Dugong, ini ya, Dugong juga nggak mau. Kenapa? Karena gedabrus dia, bukan level lawyer, bukan level kita lah guys gitu. Jadi yang model ngedabrus, model bacot nggak akan Dotif naikin. Tapi tinggal nunggu akunnya dia jadi 1000 nih. Begitu nyampe 1000 followernya langsung gas kita bikin komal, kita bikin undangan terbuka. Buat lawyer Willy Salim, lawyer Anus, lawyer Raffi, ya. Karena yang semuanya yang tadi Dotif sebutin udah oke. Sudah oke, udah siap. Gitu. Kayak apa? Si Boker bisa-bisanya dia nulis di Igoy kalau laporan si Sunio P18 belum. Pasti P19 sih, Mak Wulan pasti 19 itu udah pasti, karena akan ada tambahan-tambahan ya, tapi bukan ditolak gitu loh, bukan ditolak. Katanya dia bilang begini, dapat informasi dari lawyer Suneo gitu. Lah orang Dotif telepon penyidiknya, kagak ada itu dok, nggak ada itu. Kenapa sih kalian ini kok model ngedabrus aja, kenapa sih kubu kalian itu? Nos, bilangin apa Nos itu si Boker. Kenapa sih Dotif tanya penyidik bilang nggak ada itu dok, kita belum ada apapun laporan dari jaksa. Kenapa sih mulut kalian ini kok, padahal aduh nggak ngerti Dotif ini. Ada lagi Dugong bilang Dotif itu melakukan KDR itu terhadap pasangannya Dotif. Gila itu, gila dia. Ini sekarang Dotif lagi di kantornya, lagi di kantor sekarang guys detik ini. Seorang senengannya ngebacot gak karu-karuan gitu loh. Iya kan, aduh bener-bener yang mereka ini, makanya Dotif nggak level kalau nanti ngundang mereka nggak level gitu ya. Jadi Dotif akan mengundang lawyer-lawyer yang memang berkelas, akan bersanding, akan melawan dengan lawyer-lawyer mereka yang menurut Dotif sangat konyol sekali ya. Untuk si Anus misalnya, dia bisa bicara kalau Dotif sudah menjadi naik sidik laporannya dia. Sebagai apa?
terlapor inisialnya DS. Maksudnya dokter Samira. Ya. Maksudnya dokter Samira terlapor atas laporannya si SS. Maksudnya gitu. Ya, bener nggak? Udah nggak usah sebutin pakai inisial. Ella Sokia sudah naik sidik. Gitu loh, yang jelas, tegas gitu. Kayak dokter ngomong laporan dokter terhadap Ella Sokia sudah naik sidik atas dugaan illegal akses. Tuh, jelas. Gitu. Jelas. Ya, kalau dokter itu hoax. Dokter katakan itu adalah hoax. Mana suratnya? Mana? Mana SS? Kamu ngomong aja nggak tegas kayak begitu. Gilirannya kemarin kamu dipanggil, nangkir lagi. Alasannya ada kepentingan mendadak. Kenapa? Kenapa kalau giliran laporannya dokter kamu mangkir panggilannya? Selasa datang nggak Selasa? Selasa mau dokter tongkrongin di situ. Ya, setelah Suneo kamu yang dokter tongkrongin nanti. Mau nggak? Udah, dokter pengen banget tuh ketemu tuh sama si Anus tuh. Mulutnya lawyer tuh loh, sembarangan aja. Gitu. Heran. Nggak ada, kalau dokter mah nggak ada takut-takutnya. Dibilang takut, nangis. Pret. Mentalnya dokter mah bukan mental begitu, nggak ada mental blok-blok, nggak ada. Mana SS sampai sekarang kok dokter di blok? Mana Reza Gladys, kenapa kok akunnya dokter di blok? Kenapa? Boker, kenapa di blok? Gitu, nepos, ngapain filter komen? Kalau dokter mah enggak tuh, nggak ada tuh, kalian bisa komen siapapun, mau yang belain dokter, mau yang benci sama dokter, silakan kalian komen. Nggak ada tuh ngelarang-ngelarang. Gitu ya, pokoknya buruan kalian follow akunnya ini orang supaya kita cepat komal, seru, komal terepik, lawyer dari owner skincare. Ini lagi nih nggak usah diangkat, soalnya lagi diperiksa hari ini. Jadi apa tadi aku dokter mau ngomong apa ya? Kalian mau tanya apa? Ada yang tanya nggak? Nggak pernah nanyain sama panas dong. Hah? Sama panas. Oh jangan, beliau bukan orang yang ini nggak suka di medsos. Jangan, beliau nggak suka orang di medsos. Anaknya boleh, anaknya. Kalau anaknya boleh, anaknya ganteng, belum nikah. Nanti kalian pasti terkintil-kintil anaknya. Anaknya ganteng, tinggi, gitu. Itu bisa tuh. Nanti kapan-kapan live sama anaknya ya. Anaknya juga lawyer sayang. Apalagi pertanyaannya? Soalnya pada ini ngomongin panas. Jangan. Iya dok, sama anaknya aja nggak apa-apa. Ya sama anaknya nanti ya. Soalnya kan hari ini kantor tutup. Cuman karena ada sesuatu yang harus dirapatkan. Hari ini Afrizal datang. Jadi hari ini Afrizal itu, tahu nggak siapa Afrizal guys? Tahu nggak Afrizal itu siapa? Callback. Hah? Afrizal itu siapa guys? Ya, korban Sunio, korban fitnah Sunio, mantan asisten Aspri dari Sunio. Ya, hari ini datang, jadi nanti buat memberikan pernyataan gitu ya, pemeriksaan itu guys, karena dia udah dikorbankan juga, ditumbalkan oleh saudara Sunio. Itu ceritanya. Untuk MH prosesnya tetap berjalan. Jadi untuk produk lendir itu prosesnya masih berjalan. Jadi pemeriksaan kemarin dilakukan panggilan kepada e-commerce yang menjual produk tersebut. Jadi sudah sampai ke situ. Kemarin itu SP2HP-nya itu memanggil ini dari pihak halal. Jadi dari pihak lembaga halal guys. Jadi diperiksa lembaga halal kapan halalnya keluar, karena produk ini sudah lebih dari 2 tahun beredar dengan lambang halal. Sementara lambang halalnya itu baru keluar beberapa bulan ini. Gitu, setelah kasusnya mencuat. Gitu, setelah Doktif koar-koar. Dan selama ini berarti apa kalau bukan menggunakan logo halal Pelsong. Nah gitu. Itu tetap jalan. Tunjukin hasil lab-nya katanya dok. Apanya? Silahkan ditunjukkan hasil. Kok kata dia berbahaya, kok haknya ditutup? Kenapa ditutup? Yang mana yang berbahaya? Kan katanya dia mengandung bahan berbahaya, kok hakinya ditutup? Kenapa? Hah? Kenapa? Katanya berbahaya, dokter menjual produk berbahaya. Oh, begitu hakinya nggak ada,
yang retinolnya diedit ya? Tahuan kan? Udah laporin. Terus SPKT kan kamu udah ditolak. Udah laporin. SPKT buka 24 jam. Laporkan. Udah ya? Udah buka. Kemarin sudah ditolak kan? Dilengkapi lagi Gih. Dilengkapi lagi kan kemarin ditolak, malu pulang ditolak ya dengan tangan hampa ya. Bilangnya nanti nunggu, padahal sudah ngelaporin guys. Dia tuh udah ngelaporin dokter tapi ditolak laporannya. Akhirnya dia cuma bisa bikin konten-konten gitu doang ya. Ada KDRT yang terbaru sekarang tuh KDRT sama hasilnya tapi ditutup tuh sama dia. Aduh, serah lu lah, lu kate, lu kan udah doktif laporin, tunggu aja panggilan dari doktif nanti. Tunggu penyidik nanti, bukan dari doktif. Kamu nanti akan dipanggil atas laporannya doktif, dan laporannya doktif nggak main-main. Ikutin aja nanti ya. Kalau nepos seru deh. Biarkan nanti kita lihat dia baku hantam sama Nikita nanti. Tapi kayaknya nepos masuk nih kita udah keluar sih guys. Jadi kayaknya nggak bakalan terjadi deh itu. Nggak ketemu deh kayaknya. Kayaknya nggak ketemu deh. Tuh. Nggak ada lipstick, nggak ada sayang. Dokter belum bikin lipstick. Kemarin itu kalau ini bukan pakainya, tapi kemarin Dokter coba ya lipstick dari MK Skin yang kecil tuh lucu banget, itu juga enak, terus nggak bikin kering. Gitu. Nanti dari itu jualin deh. Nanti dari pakai terus sekaligus nanti juga jualin. Gitu. Kemarin pada saat Dokter Live dari Bali, itu lipstiknya Dokter pakai itu. Harganya murah banget lagi ya. Harganya murah banget lagi. Murah banget lagi lipstiknya itu. Ini ada yang nanyain HS yang di post sama APP Rose. Kenapa? HS yang HS kenapa? Post sama APP Rose ya. Apa sih? Gak tahu itu ya, kita belum tahu ya. Gimana dengan HS yang di post sama APP Rose? Ya biarkan aja dia mau posting apapun, terserah. Nggak peduli Dokter, kalau Dokter bisa meladeni laporan aja. Kalau cuma ngoceh-ngoceh males, apalagi dari kubu babu Suneo, males ah. Udah follow Jeffrey. Udah follow, thank you yang udah follow. Biar cepet yuk kita yuk langsung debat yuk, komal yuk antara sarjana hukum dengan sarjana hukum gitu. Doktif yang bagian moderator sambil bawa jam, sambil bawa menitan. Biasanya kita bawa menit untuk jualan, kali ini enggak. Kita bawa menit untuk mematikan tut gitu, mood. Dan ini harus adil. Bisa dong orang host. Host kan berhak untuk nge-mute kan ya? Coba. Ntar diajarin dulu dah, belajar dulu dah. Masa tiba-tiba nggak ngerti, bingung lagi caranya nge-mute gimana ini gitu. Ini kan Bisa nge-mute kan kalau host? Tuh bisa nge-mute. Mambel tuh biasanya tuh. Ntar belajar dulu deh, ntar belajar dulu caranya. Terus yang dijadikan moderator bisa nggak? Misalnya nggak cuma Dokter bikin asisten gitu, bisa untuk moderator, bisa nggak guys? Bisa nggak sih? Bisa ya. Bisa tuh. Oh ya gitu deh. Kalau gitu nanti lu bantuin deh, Cak. Kan panik ini pasti dalam kondisi kayak gitu kan riuh. Ini Cak kan sudah 2 menit itu matiin. Dan adil ya, di sini Dokter nggak ada. Oh yang ini deh kubunya Dokter dibela. Oh nggak ada. Di sini moderator harus host tuh harus adil. 2 menit berbunyi ya matiin lah. Kalau masih ngoceh matiin aja. Kalau sakit hati keluar, gampang dah. Pokoknya, ya kan? Udah kalau ternyata baper di sini nggak ada yang namanya baper, ya. Nanti dalam komal itu mereka harus saling. Nanti akan ada yang namanya adu. Jadi nanti udah ya sekarang silakan Bang Jeffrey beradu dengan Willy. Nah, seru tuh. Ya, silakan. Mulai ya kita ya. Ting 2 menit gitu. Seru. Senang aja moderatornya katanya Bang Sunan. Nggak bisa juga Bang Sunan. Nggak ada. Dokter maunya yang langsung berkecimpung di situ. Gitu. Kalau bisa lawyernya si Sunio yang terbaru tuh siapa ada nggak? Lo ini Aziz Talauhu. Talauhu ada nggak sih TikToknya? Ada nggak? Berani nggak ya dia ya? Berani nggak ya Bang Aziz? Bro Aziz. Nah kalau Bro Aziz keluar kita dampingin juga sama si Bang Sunan. Karena kan Bro Aziz mau melaporkan Dokter soal penistaan agama. Nah Bang Sunan kan melaporkan Sunio penistaan agama.
Ya kan? Mari kita adu mereka berdua antara Bang Sunan dengan Bro Aziz. Kohani masuk nggak? Hah? Kohani masuk Kohani. Kohani juga udah oke Kohani. Kohani adalah orang yang memualafkan si Suneo. Kita masukin guys Kohani. Kohani udah oke, udah pasti Kohani mah. Siap dok, saya dok untuk Komal. Ih, pokoknya kalau grupnya Doti mah mentalnya mental ini deh, mental baja banget gitu kan? Iya kan? Bisa nggak ya Bro Aziz, berani nggak ya? Bisa nggak sih? Kita masukin nanti. Siapa lagi? Suruh buat dulu. Hah? Suruh buat dulu. Siapa Bro Aziz? Ya Bro Aziz nggak. Kalau nggak punya mah nggak bisa guys. Itu pun 1000. Ini aja nih orang susah banget dihubunginnya. Susah banget nih ya. Gitu. Makanya Doti bilang makanya Doti mohon kalian bisa cepetan follow biar kita buruan cepet bisa Komal sama dia. Soalnya dia ini bukan orang medsos juga sih kayaknya. TikToknya dia tuh egonya dia tuh private guys. Egonya dia tuh private kan dia mungkin nggak suka di bidang permedsosan gitu. Dia itu kalau Doktif lihat ya berdasarkan pengalamannya Doktif, dia itu melakukan pembelaan terhadap kliennya itu melalui jalur silent treatment. Tiba-tiba lolos aja gitu. Tiba-tiba lolos aja. Ini orang emang bikin orang sebel emang. Beneran Doktif tuh sebel banget sama dia ini. Gitu. Tapi canggih gitu. Dan itu akuin dia tuh hebat gitu. Kok bisa ya nih orang? Ya udah jelas banget loh, buktinya udah jelas banget loh. Bisa lolos gitu. Ini orang emang hebat banget. Makanya Doktif tuh pingin Komal tapi berami-rami gitu kita. Ih, seru. Gitu. Apalagi, Cak? Lagi nyari Bro Aziz. Bro Aziz nggak ada. Bro Aziz adanya di Igoy dia. Itu pun di silent langsung di private langsung. Begitu Doktif naikin langsung di private. Jadi kayaknya mentalnya belum bisa kayaknya mental Bro Aziz. Jenazah nggak bisa. Jenazah kan bukan pelapor, bukan terlapor dia. Yang bisa masuk hanya pelapor dan terlapor. Jenazah lawan Doktif aja katanya. Nggak penting. Ketemu sama Doktif sudah pernah tapi dia kayak ayam sayur. Nggak penting dia. Karena dia ketemu sama Doktif pribadi, Doktif tungguin dia gitu di situ, Doktif lihat dia. Nggak ada tuh kayak ayam sayur dia. Keluar-keluarnya cuma bayar males kok Doktif di medsos kan udah pernah ketemu kita. Kita udah pernah ketemu kok. Ternyata dia yang numpang-numpang deket-deketin Doktif mau foto bareng, dia numpang pansos kok. Siap. Dia ngakuin dia mepet-mepet Doktif mau foto. Dia yang mepet-mepet Doktif buat foto. Ternyata dia mau pansos, sorry aja. Cuy. Gitu, ya kan? Siap nyimak dok, jangan nyimak doang langsung follow guys. Iya, jangan nyimak doang, follow akun nih orang gitu. Biar terjadi Komalnya. Ntar kalau Komal nggak ada dia nggak seru guys. Soalnya kita bisa lucu nih orang. Ingat nggak Doti pada saat Prapit Doti pepet-pepetin, Bang Jeffrey gitu. Lucu, beneran, sumpah. Lucu deh, gitu. Lucu. I love you too. Apalagi? Terima kasih udah follow. Udah follow, thank you yang udah follow. Gitu, biar kita tuh hiburan tapi kita tuh kadang ada debat Komal tapi yang bermutu berkualitas gitu loh. Gitu, ini debat Komal yang diomong ngoceh, nggak ada data, nggak ada fakta, nggak ada materi hukumnya, tapi modal bacot, modal lantang doang, modal ngomong lantam doang gitu loh. Itu bukan lawannya Doktif. Kalau misalnya kayak si Dugong cuman modal ngebacot doang, buktinya mana? Gitu. Bukti lab hidrokinonnya ditutupin sama dia. Kenapa? Kan berbahaya katanya. Doktif menjual produk yang berbahaya. Kenapa kalau giliran hakinya ditutupin, retinolnya diedit? Maksudnya apa? Coba. Gitu loh. Jadi udah dilaporkan, mak monggo. Dilaporkan. Kalau kamu ternyata tidak bisa melaporkan karena ternyata emang itu fitnah, ya terima nasib kamu. Namanya terima derita lu. DL itu mah derita lu. Kalau laporannya Doktif melaporkan kamu Dugong, diterima dengan lapang dada. Gitu loh. Kenapa? Karena buktinya jelas, fakta. Doktif kasih ini, Bang, ini kurang-kurang apa Bang? Buktinya semua jelas ada. Masuk nih pasal pencemaran nama baik, nama fitnah. Oh siap, masuk ini mah dengan mudah. Sama seperti laporannya Doktif ke Nepos. Bisa-bisanya dia bilang Nepos gak ada surat panggilan. Sakubu kabeh. Gitu. Cuman makanya Doktif tuh nunggu antara Nepos dengan SS. Kenapa? Karena omongannya Doktif mana? Bener kan? SS sudah ngelepeh Nepos. Mana? Omongannya itu ada nggak dibantain? Nama Nepos? Gak ada kan? Begitu dia mau mendekati si SS, ditolak kan? Akhirnya apa? Nepos bilang, itu bukan bestie aku lagi. Gitu guys. Ya.
Masalah ART si Rose mau apa sakarepe, cuman modal cocok doang. Itu ART Rose juga sebentar lagi juga dipanggil juga itu. Kalau nggak dia nggak datang 2 kali, jemput paksa. Udah, kalau Dokti mah serahkan kepada penyidik aja guys, bukan serahkan kepada cocok-cocotan medsos gitu aja. Pada penyidik, kamu dipanggil, kamu nggak datang, jemput paksa. Sesimpel itu. Ini kan negara hukum guys, gitu. Kalau memang kita merasa kita nggak salah, kita nggak ini, laporin aja, gitu. Oke. Apanya mau kayak kerjasama? Mau kayak kerjasama. Apa? Mau kayak kerjasama apa sih? Gak paham kita. Gitu. Ya. Seru kali, apalagi Bang Krisnamurti ini. Bang Krisnamurti tahu kan lawyer baru dari Nikita. Ya, jadi mungkin Mas Gali juga masih jadi lawyernya, mungkin tambahan lawyer ya. Mas Gali kan masih jadi lawyernya. Kemarin kan pada saat ke rutan Pondok Bambu, kan Dokti kan sempat ngobrol dengan Aminiki ya di wartelnya itu masih bersama dengan Mas Gale. Masih dengan Mas Gale. Jadi ada yang memframing kalau hubungannya Dokti dengan Nikita udah nggak baik. Gak ono guys, baik-baik aja. Dengan Dokter Oki baik-baik aja, semua itu baik. Gitu. Tapi kenapa sih kalian itu framingannya itu karena mau ngejatoin sampai dengan segala macam cara sampai neng KDRT. Kucing aja itu Dokti elus kucingnya kan, sayangnya cocok gitu. Kok iso KDRT dengan pasangan itu loh, kita kira, pada buah ini dapat ide dari mana? Dapat ide. Info dari mana? Itu info sesat gitu loh. Kita cuma begitu dong. Aduh, bener-bener ini ya dugong ya, Miss Gosip. Kamu tuh bener loh malu-maluin orang Aceh loh. Bener-bener kamu malu-maluin orang Aceh. Orang Aceh tuh nggak ada yang kelakuannya kayak kamu menyebarkan hoax kayak begitu. Ya, SS bukannya orang Aceh juga ya? Iya. Loh iya. Masuk orang Aceh juga, orang Gayo dia. Gimana sih? Oh iya lali, bener. Enggak ya, tapi yang Dokti deket baik-baik itu Pak Nangka baik. Bang Caca orang Aceh baik. Kemarin pas kita ke bencana Aceh tambah baik malahan. Ya berarti 2 orang ini kali ya. Oknum. Orang Aceh. Aduh, enek wesan halusinasi plus amnesia, punya khayalan sendiri. Guys, ono. Oh Panda juga, ya itu sama, itu Panda juga sama ya kan? Ya wes kui podo wes ya. 3 berarti, hanya 3 orang itu aja. 3, nggak yang lain-lain ya, nggak. 3 dibandingkan jutaan masyarakat Aceh kan? Ya masyarakat Aceh yang lain baik-baik guys, baik banget ya, kecuali 3 orang ini mengalami anomali. Gitu, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa gitu. Jadi janganlah malu-maluin orang Aceh aja kalau ngomong asal aja. Dia bilang ini peringatan Bang Caca. Ntar lagi Bang Caca juga ngomong Anda ini dugong malu-maluin orang Aceh. Begitu lagi ntar lagi ngomong. Emang lu siapa yang ngelarang-larang orang? Ini peringatan terhadap apa? Terhadap lu supaya nggak malu-maluin orang Aceh, karena kamu itu memalukan orang Aceh, paham nggak? Gitu loh. Mana ada orang ngomong gedabrus ngoceh aja nggak jelas, nggak ada buktinya. Bilang lagi Dokti ngebulai anaknya. Kapan ngebulai anak lu? Dugong, kapan Dokti ngebulai anak lu dugong? Kalau Dokti ngebulai anak lu, laporin. Kalau Dokti jadi lu merasa kalau misalnya anaknya Dokti ini dibulai, Dokti laporin udah. Nggak pakai kelamaan. Laporin. Lu nggak modal bacot lagi, fitnah lagi, pokoknya berdasarkan apa? Cuan, iya dugong. Hanya berdasarkan bayaran lu ya kan? Karena lu emang sendirian. Kenapa kamu sendirian? Di Cibubur kamu tinggal sama siapa? Keluar itu apa itu? Hah? Di Cibubur tinggal sama siapa? Di Cibubur dibayarin sama siapa? Hah? Ups. Kaget. Mau pindah lari kemana habis gitu? Habis gitu mau lari kemana? Baru Cibubur doang kalau ditulis spill. Baru Cibubur doang kan ditulis spill. Masih mau ngelawan Dokti? Yuk, lawan terus yuk.
kasih fitnah-fitnah yang lain paling gampang sebenarnya. Gitu. Ngelawan kamu ini kutu yang lebih kecil lagi pada Nepos. Ya, udah. Bang Jeffrey kenapa jadi backgroundnya doktif katanya? Biar follow, biar kalian pada follow. Biar pada follow. Kita mau ajak Komal guys. Kita mau ngajakin Komal karena seru. Nanti ada yang namanya Bang Jeffrey, ada yang namanya Anus, tapi nggak tahu Anusnya berani apa enggak. Ada yang namanya nanti lawyer Willy Salim, nggak tahu berani apa enggak. Ada yang namanya Pak Ogah, nggak tahu berani apa enggak. Ada yang namanya Bang Krisnamurti. Kalau Bang Krisnamurti sudah confirm, Bang Jeffrey sudah confirm, Krisnamurti sudah confirm, siapa Mas Gatot sudah confirm, Hani ya yang membuat surat mualaf sudah confirm. Orang-orang di circle-nya Doktif sama ini bukan circle Doktif ya, ini pernah menjadi musuhan sama Doktif ini. Ya tapi beliau udah confirm, beliau sudah berani. Beliau udah berani. Ya, jadi semuanya udah confirm. Bang Rasman juga udah confirm. Kita kumpulkan dalam satu diskusi. Terbuka. Tapi entah mereka mau atau enggak. Jadi Doktif juga undang SS, juga Doktif undang. Ya kalau berani silahkan masuk. Jadi jangan cuma nanti kalau Anusnya masuk silahkan. Karena kamu sebagai pihak terlapor dan pelapor kayak Doktif. Ya kamu silahkan berbicara nanti di Komal. Gitu, silahkan kalau berani. Ya, kalau berani. Masalahnya beraninya cuman di medsos. Beraninya pada saat persekusi. Pada saat dipanggil sama penyidik, ngeles, mangkir. Pada saat melaporkan Doktif, wah tandang ke gelanggang gitu kan dengan sehatnya. Begitu Doktif yang laporin, ada kesibukan mendadak penyidik, jadi kita nggak bisa datang penyidik. Ada kesibukan mendadak kita, kita nanti ya hari Selasa ya kita akan datang. Pret. Dabrus omongannya giliran laporannya sendiri, dateng. Laporannya Doktif gimana cara kita kabur? Pakai surat sakit. Kita ke Penang yuk, kita periksa yuk, ke Penang yuk, kita pura-pura sakit aja yuk. Itulah namanya apa? Sifat ular. Ular dikasih lawyer Anus. Udah, cocok lah. Tuh guys, udah pada follow belum? Udah pada follow belum? Biar 1000, karena kalau Komal itu katanya followernya harus 1000. Teh Rike ajak katanya. Siapa? Teh Rike. Teh Rike boleh, karena Teh Rike pasti mau beliau. Teh Rike ini ada kan itunya, TikToknya Teh Rike. Lihat dulu. Teh Rike, dicatat aja siapa orang-orangnya nanti biar kita undang. Teh Rike pasti mau dengan senang hati beliau. Teh Rike. Ada dong. Semoga bener ya. Ada ya. Teh Rike, oke itu bener. Teh Rike nanti kita masukin juga guys, boleh. Karena beliau yang kemarin membantu untuk undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi sekarang saksi dan korban sudah bisa dilindungi. Dan Doktif juga pengen mendaftarkan itu karena Doktif akan membongkar adanya dugaan TPPU terhadap owner skincare. Ya, jadi owner skincare ini salah satunya digunakan sebagai lahan untuk TPPU dugaannya. Ya, jadi mereka menggunakan, jadi seolah-olah kayak ada perputaran uang di situ. Gitu. Jadi padahal tidak ada. Jadi itu malah merugikan masyarakat. Uangnya dari mana? Dari bisnis-bisnis yang sangat merugikan masyarakat. Salah satunya dia Ju-Tundedol. Ya, dari uang haram. Ju-Tundedol. Ya, jadi dimasukkan ke dalam bisnis skincare, diputar sama mereka, dimasukkan ke berbagai macam usaha, ya, jadi segera keluar uang yang seolah-olah kayak bersih. Nah ini uangnya jumlahnya triliunan guys. Mungkin selama ini nggak berani yang melaporkan, ya udah Doktif pasang badan. Tapi kalau suatu saat Doktif hilang, ya Doktif tidak ada namanya lagi, Doktif hilang, dihilangkan, ya udah, yang penting Doktif udah bersuara. Tapi tidak ada sedikit pun Doktif takut, ya nggak ada. Doktif ini adalah seorang yang jihad. Iya, jadi kalaupun Doktif harus tidak ada di muka bumi ini, setidaknya sudah memberikan manfaat ke masyarakat Indonesia. Nggak ada takutnya. Doktif nggak ada utang. Iya, yang Doktif cari adalah kematian yang syahid. Ada masalah. Gitu. Nggak ada takut-takutnya. Ya, jadi Teh Rike ini bikin undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Karena banyak juga yang bilang, Dok ini melawan TPPU ini berat banget. Karena Ju-Tundedol itu luar biasa, kayak nggak bisa, sulit sekali diberantas guys, gitu, karena sudah menyangkut kemana-mana. Jadi, tapi bagaimanapun juga kemarin kan ada berita sampai seorang anak memutilasi ibunya sendiri karena nggak dikasih uang untuk Ju-Tundedol.
Gitu loh guys. Itu kok bisa sampai ke situ? Ya kok bisa sampai ke situ. Jadi Doti berpikir udah rusak banget lah kalau aduh efeknya Jutun the Doll itu udah udah deh gitu loh guys, sampai kemana-mana ya. Oke ya guys, kalian jangan lupa follow, diramekan akunnya dia sampai 1000. Begitu nanti dia bisa bikin komal, nanti kita akan undang lawyer yang sudah confirm ya. Itu adalah Bang Krishnamurti, Kohani itu sebagai orang yang memualafkan Suneo. Terus nanti juga ada yang namanya Mas Gatot. Ya, terus siapa lagi tadi? Terike, Bang Krishnamurti, Mas Gatot. Itu udah dari kita, udah. Bang Rasman, Bang Jeffrey. Ya kan maksimal 10 bukannya komal ya? Wah, nggak tahu guys. 10 kan guys, ya kan? Nanti si Anus, si lawyer Willy Salim tuh yang paling menjilat kepada Sunio, itu penjilatannya luar biasa tuh sama Sunio itu. Lawyer Willy Salim tuh ilmunya 0. Tentang hukum, lawyer Willy Salim tuh ilmunya 0 itu. Kalau kamu berani lawyer Willy Salim, kalau kamu berani ikutin komalnya Dotif undang kamu. Silakan. Ya. Lawyer Willy Salim, terus Pak Ogah. Siapa lagi? Orang itu Pak Ogah bukan? Beda. Iya itu Pak Ogah. Terus siapa lagi? Cepet dong gitu kan, nanti kamu Anus. Udah 10 ya kalau nggak salah. Dulu kita Aziz. Nggak ada, Bang Aziz nggak ada TikToknya kayaknya Bro Aziz.